Pernyataan mengejutkan datang dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ia menyebut bahwa perang melawan Iran yang telah berlangsung sekitar 1 bulan kemungkinan akan segera berakhir dalam 2 hingga 3 minggu ke depan. Guys, kemarin itu heboh Amerika Donald Trump ya mau mengirimkan 50.000 pasukan untuk menggempur Iran. Tapi tanggal 1 April 2026 setelah 8 juta rakyat Amerika Serikat turun mengepung White House atau Gedung Putih, Donald Trump, teman-teman, diketahui malamnya mengumumkan sebuah pengumuman yang cukup mengejutkan di mana Trump telah mengumumkan jadwal penarikan pasukan-pasukan dari Iran. Ya teman-teman, ini gimana bisa ini Trump? Katanya mau perang darat, sesumbar ngirim 50.000 pasukan. Baru didemo sekali dengan 8 juta orang, teman-teman. Ini langsung ketar-ketir, takut dimaksudkan. Nah, informasinya ini, pernyataan mengejutkan itu datang dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebut bahwa perang melawan Iran telah berlangsung sekitar 1 bulan. Kemungkinan akan segera berakhir dalam 2 hingga 3 minggu ke depan. Dalam keterangannya di White House, Trump mengatakan bahwa penarikan pasukan Amerika akan dilakukan dalam waktu yang sangat dekat. Ia menyampaikan dengan singkat namun tegas bahwa Amerika Serikat akan segera meninggalkan total Iran. Pernyataan ini menjadi sinyal kuat sejauh ini bahwa Washington mulai mengarah pada akhir konflik yang mengguncang kawasan Timur Tengah. Nah, sudah dipastikan kalau misalnya Amerika batal melakukan serangan darat, ya mereka lah yang kalah. Amerika kalah, teman-teman, tak mampu menguasai Iran, tak mampu membuka Selat Hormuz. Dan sekali lagi menunjukkan bahwa Amerika bukan lagi negara superpower, bukan lagi negara yang harus ditakuti bahkan oleh Indonesia. Kalau Iran mampu, teman-teman, Indonesia pun juga harusnya mampu. Indonesia juga gak kalah kuat dengan Iran. Nah, kita bakal tengok dulu pengumuman dari Trump terkait penarikan pasukan ini. Ya, kena mental kayaknya teman-teman di demo oleh 8 juta orang rakyatnya kemarin. Kita simak informasi selengkapnya. Pernyataan mengejutkan datang dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ia menyebut bahwa perang melawan Iran yang telah berlangsung sekitar 1 bulan kemungkinan akan segera berakhir dalam 2 hingga 3 minggu ke depan. Dalam keterangannya di Gedung Putih, Trump menegaskan bahwa penarikan pasukan Amerika akan dilakukan dalam waktu dekat. Ia menyampaikan dengan singkat namun tegas bahwa Amerika Serikat akan segera meninggalkan Iran. I think with 2 or 3 weeks, we'll leave because there's no reason for us to do this. Look, problem with the Strait. Pernyataan ini menjadi sinyal paling kuat sejauh ini bahwa Washington mulai mengarah pada akhir konflik yang mengguncang kawasan Timur Tengah. Menariknya, Trump menegaskan bahwa berakhirnya perang tidak harus melalui kesepakatan formal dengan Iran. Ia menyampaikan bahwa diplomasi bukanlah syarat utama untuk menghentikan operasi militer. Menurutnya, satu-satunya tujuan Amerika Serikat adalah memastikan Iran tidak memiliki kemampuan untuk mengembangkan senjata nuklir dalam waktu dekat. Jika tujuan itu sudah tercapai, maka tidak ada alasan bagi Amerika untuk terus berada di medan konflik. Narasinya sederhana, yaitu misi selesai, pasukan pulang. Di balik rencana penarikan pasukan, terdapat perubahan strategi besar dari Washington. Amerika kini lebih fokus pada penghancuran kemampuan militer Iran, khususnya angkatan laut dan sistem rudalnya. Sementara itu, pembukaan kembali Selat Hormuz yang masih terblokade justru tidak lagi menjadi prioritas utama. Operasi tersebut dinilai terlalu kompleks dan memakan waktu lebih lama dari target perang yang telah ditentukan. Sebagai gantinya, Amerika membuka peluang bagi negara lain, termasuk sekutu di Eropa dan kawasan Teluk untuk mengambil peran dalam menjaga jalur pelayaran tersebut. Trump juga mengaitkan keputusan ini dengan kondisi ekonomi dalam negeri. Ia menyebut bahwa dengan keluarnya Amerika dari konflik, harga energi diperkirakan akan turun. Menurutnya, pasar sudah merespon positif rencana ini. Kenaikan indeks saham menjadi salah satu indikator bahwa pelaku pasar melihat situasi akan segera stabil.
Bagi Trump, mengakhiri perang bukan hanya soal militer, tetapi juga soal memulihkan ekonomi. Dalam pernyataannya, Trump juga mengklaim bahwa operasi militer Amerika telah berhasil melemahkan Iran secara signifikan. Ia menyebut berbagai fasilitas penting telah dihancurkan, termasuk kemampuan militer strategis. Bahkan, ia menggambarkan adanya perubahan besar di dalam kepemimpinan Iran dengan munculnya kelompok yang dinilai lebih rasional. All I have to do is leave Iran, and we'll be doing that very soon, and they'll become tumbling down, and stock prices were up today almost to a record because they know two things. Number one, we have a safe country. We had to take a little detour because we had a madman named Khomeini, who sadly is no longer with us. And we had regime change already. We've knocked out one regime, then we knocked out the second regime. Now... Meski begitu, klaim ini masih menjadi perdebatan di tingkat internasional dan belum dapat diverifikasi sepenuhnya. Dengan rencana penarikan pasukan AS dalam 2 hingga 3 minggu ke depan, apakah konflik ini benar-benar akan berakhir? Lebih dari sebulan menghadapi perlawanan sengit dari Iran, Presiden Donald Trump memutuskan untuk mengambil langkah baru. Trump berencana menarik pasukan Amerika Serikat dari Iran dalam 2 hingga 3 pekan ke depan. Trump mengklaim bahwa tujuan utama operasi yakni mencegah Iran memiliki senjata nuklir telah tercapai, sehingga menurutnya tidak lagi ada alasan kuat bagi Amerika Serikat untuk terus terlibat secara militer, termasuk di Selat Hormuz dan kawasan sekitarnya, baik dibuka atau ditutup. Dalam pandangan Trump, setelah pasukan Amerika Serikat menyelesaikan penarikan, negara-negara lain seperti Prancis dan Tiongkok bisa mengambil alih tanggung jawab menjaga keamanan jalur minyak dan Hormuz. Sementara Amerika Serikat tidak lagi terlibat secara langsung dalam operasi tersebut. Keputusan ini juga dipicu oleh desakan domestik yang kuat dari warga Amerika Serikat dengan meningkatnya harga BBM di sana dan perang yang dianggap hanya menghabiskan uang rakyat. Apalagi Trump juga harus menelan pil pahit. Kurangnya dukungan dari negara-negara sekutu membuat Trump harus menghadapi Iran sendirian. Sementara Israel disebut hanya bisa mengandalkan Amerika Serikat dan terus memprovokasi situasi di Timur Tengah. I think with 2 or 3 weeks, we'll leave because there's no reason for us to do this. Look, problem with the Strait, a guy can take a mine, drop it in the water, and say, oh, it's unsafe. It's not like you're taking out an army or you're taking out a country or they can drop it. Or you can take a machine gun from the shore and shoot a few bullets at a ship. Or maybe an over-the-shoulder missile, small missiles. That's not for us. That'll be for France. That'll be for whoever's using the Strait. But I think when we leave, probably that's all cleared up. Today I heard tremendous numbers of ships were sailing through. We're negotiating with them right now. They've been, again, we have had regime change. Now, regime change was not one of the things I had as a goal. I had one goal. They will have no nuclear weapon. And that goal has been attained. They will not have nuclear weapons. But we're finishing the job. And I think within maybe 2 weeks, maybe a couple of days longer to do the job. But we want to knock out every single thing they have. Now, it's possible that we'll make a deal before that, because we'll hit bridges, and we've hit some. We'll hit some bridges. We've got a couple of nice bridges in mind. But if they come to the table, that'll be good. But it doesn't matter whether they come or not. We've set them back. It'll take 15 to 20 years for them to rebuild what. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa perang dengan Iran hampir berakhir. Menurut Trump, perang sudah sangat lengkap dan hampir sepenuhnya. Trump juga memprediksi harga minyak dunia akan turun dalam waktu dekat. Pernyataan itu disampaikan oleh Trump pada Senin 9 Maret dalam konferensi pers. Trump menilai operasi tersebut telah melemahkan kekuatan militer Iran secara signifikan. Menurut Trump, militer Amerika Serikat dan sekutunya telah menghancurkan berbagai aset militer Iran, termasuk armada laut, angkatan udara, serta sistem pertahanan udara negara tersebut. Trump mengatakan Amerika Serikat berhasil melenyapkan setiap kekuatan di Iran sepenuhnya. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa perang di Iran akan segera berakhir. Sementara itu sebelumnya, Trump bahkan mempertimbangkan untuk mengambil alih Selat Hormuz.
Trump mengatakan Amerika Serikat dapat berbuat banyak tentang selat tersebut dan mengecam Iran jika menghambat jalur air tersebut. Ia menyebut Selat Hormuz sekarang terbuka dan mengklaim kapal-kapal telah memasuki selat itu. Trump juga kemudian mengatakan bahwa dia masih memikirkan untuk mengambil alihnya. Yeah, please. Thank you, Mr. President. On Iran, you called it an excursion. You said it would be over soon. Are you thinking this week it will be over? No, Are you but talking soon. about days? I think soon. Okay, and with respect Very to soon. Look, everything they have is gone, including their leadership. In fact, there are two levels of leadership, and even actually, as it turns out, more than that. But two levels of leadership are gone. Most people have never even heard about the leaders that they're talking about. So it's obviously been very, very powerful, very effective. Ya teman-teman, sudah kita simak barusan informasi dari Donald Trump, dari White House dan juga beberapa pihak terkait rencana Trump untuk batal melakukan serangan darat karena ternyata teman-teman takut dimakzulkan. Mungkin Trump punya trauma tersendiri karena dulu di akhir jabatan pertama, periode pertamanya pernah dimakzulkan sebelum purna tugas. Dan hal itu bukan mungkin tidak akan kembali terjadi kalau misalnya Trump masih tetap saja kekeh untuk melakukan perang besar-besaran dengan Iran. Apalagi informasinya dalam satu hari teman-teman mereka itu menghabiskan hampir 2 miliar dolar Amerika Serikat. Dan itu bos kalau di bank ya, kalau dirupiahkan kayaknya 34 triliun. 33,9 triliun ya 34-an lah. Kita bisa bayangkan dengan uang 34 triliun bagaimana ribuan mungkin jutaan orang ya di Amerika itu bisa terbantu, bisa sejahtera. Ini Amerika membakar uang-uang tersebut dengan mudah. Dan hasilnya apa? Nol, teman-teman. Hasilnya nol besar. Mereka tidak mampu membuka Selat Hormuz. Mereka tidak bisa menumbangkan rezim Iran. Mereka tidak bisa mengalahkan semangat para pejuang Iran. Bahkan mereka, teman-teman, akhirnya batal juga untuk melakukan invasi darat. Jadi ya, udah pulang aja Trump, pulang aja. Ngurus aja itu negara kamu ya, yang sudah carut marut. Jangan campuri negara-negara lain, apalagi ngajak duel Iran di perang darat. Ya siap-siap saja itu peti mati bakal laku gratis. Ya, bakal laku banget peti mati untuk para pasukan Amerika. Oke guys, itu informasinya. Coba tulis deh pendapat kalian di kolom komentar, kita bakal diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.